Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Turmono. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Karangujung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak kepada murid, sehingga murid memiliki kebebasan penuh dalam belajar. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam bahwa yang namanya murid atau peserta didik itu sudah jelas memiliki karakter yang berbeda-beda. Sedangkan sesuai dengan kodratnya, di mana zaman seperti sekarang yaitu zaman teknologi, sehingga sebagai guru juga harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga guru itu tidak hanya sebatas mengajar, tetapi metode-metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan zaman sekarang, misalnya dengan Google Form atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Karena yang namanya murid, antara murid yang satu dengan murid yang lain sudah jelas memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga guru harus mampu membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain, sehingga murid itu mampu untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Karena di situ antara murid yang pandai, yang kurang pandai, dan yang istilahnya belum pandai dalam proses pembelajarannya itu juga berbeda-beda. Kemudian yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran, yang mana ketika kita harus fokus kepada tujuan yang akan dicapai oleh seorang guru. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika pendidikan berpihak kepada murid. Yang pertama adalah kita harus memberikan kemerdekaan di dalam belajar, sehingga murid itu mampu untuk bereksperimen atau mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah berpikir kreatif dan inovatif. Dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka murid akan mampu berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Pada era teknologi seperti sekarang, yang namanya murid itu sudah pasti memegang handphone. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka alangkah baiknya ketika seorang guru itu
mampu membuat pembelajaran melalui handphone. Misalnya dengan Google Classroom ataupun pembelajaran Google Form atau yang lainnya. Di sekolah kami diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan ekstra tersebut akan mampu untuk menjadikan salah satu pendidikan yang berfokus kepada siswa. Jadi di sini siswa diharapkan mampu mengikuti untuk kegiatan ekstrakurikuler, baik bidang keagamaan, bidang kepramukaan, paskibra, palang merah remaja, OSIS, dan lain sebagainya. Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, tentu ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi tidak semua siswa itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kecuali ekstra pramuka, karena itu diwajibkan oleh sekolah karena itu merupakan program wajib. Yang kedua adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Setelah kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekolah, maka tentu ada juga solusi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid tentu lebih nyaman di dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, baik workshop, webinar, dan lainnya agar memiliki keterampilan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan di dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.